realita yang terbalik. Di lingkungan kita, tidak ada pujian yang lebih tinggi bagi orang tua selain kalimat, anaknya baik ya, penurut sekali, nggak pernah macam-macam. Seolah-olah, keberhasilan membesarkan anak diukur dari seberapa sunyi suara anak itu di rumah. Tapi tahukah Anda, anak yang tidak pernah membuat masalah di rumah justru seringkali menjadi sosok yang paling rapuh dan kebingungan saat harus menghadapi kerasnya dunia nyata. Mereka yang dulu paling lurus jalannya, seringkali menjadi yang paling pertama tersesat saat kompas dari orang tuanya tidak lagi ada di tangan. Mengapa kepatuhan yang dulu dipuji justru menjadi belenggu saat kita dewasa? Mari kita bicara jujur. Banyak dari kita dibesarkan dengan konsep bahwa melawan atau sekadar bertanya adalah bentuk ketidaksopanan. Kita diajarkan bahwa orang tua selalu benar, dan tugas kita hanya satu, menjalankan instruksi. Secara kognitif, otak kita itu seperti otot. Kemampuan mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan menilai risiko itu ada di bagian yang disebut prefrontal cortex. Masalahnya, otot ini hanya bisa kuat kalau dilatih. Bayangkan jika selama 20 tahun hidup, setiap keputusan, mulai dari baju apa yang dipakai, sekolah di mana, sampai hobi apa yang ditekuni, semuanya sudah ditentukan. Otot keputusan anak ini akhirnya mengalami atrofi atau penyusutan. Mereka pintar secara akademis, tapi lumpuh secara mandiri. Mereka tidak tahu cara memilih karena mereka tidak pernah diizinkan untuk salah. Di Indonesia, ada beban budaya yang besar soal menjadi anak berbakti. Namun, seringkali kita mencampur adukan berbakti dengan kepatuhan buta. Anak-anak ini tumbuh dengan good child syndrome. Mereka belajar bahwa kasih sayang dan penerimaan itu ada syaratnya, yaitu menjadi apa yang diinginkan orang lain. Akibatnya, saat dewasa, mereka menjadi people pleaser. Di kantor, mereka sulit berkata tidak meski sudah kewalahan. Dalam hubungan, mereka rela disakiti asal tidak ada konflik. Mereka kehilangan suara internalnya. Kalau Anda tanya pada mereka, apa impianmu? Mereka akan terdiam lama, bukan karena tidak punya, tapi karena selama ini mereka hanya sibuk mendengarkan impian orang lain untuk mereka. Dunia nyata tidak berfungsi seperti rumah yang penuh instruksi. Di dunia luar, tidak ada naskah yang harus diikuti. Saat itulah si anak penurut ini mengalami krisis hebat. Mereka sering mengalami quarter life crisis yang lebih berat dari orang lain. Ada rasa hampa yang mendalam. Mereka merasa sudah melakukan semuanya dengan benar. Sekolah tepat waktu, kerja di tempat bagus, tidak pernah nakal. Tapi kenapa mereka tidak bahagia? Itu karena mereka sedang menjalani hidup milik orang lain. Mereka seperti supir yang memegang kemudi, tapi arah tujuannya ditentukan oleh penumpang di kursi belakang. Begitu penumpangnya tidak ada, mereka berhenti di tengah jalan. Bingung harus belok kemana. Lalu, apa solusinya? Apakah kita harus membiarkan anak-anak kita menjadi pemberontak tanpa aturan? Tentu tidak. Solusinya adalah mengubah pola komunikasi dari instruksi sepihak menjadi diskusi terbimbing. Jika Anda orang tua, berhentilah bangga memiliki anak yang manut-manut saja. Mulailah khawatir jika anak Anda tidak pernah berargumen. Ajak mereka diskusi. Berikan mereka pilihan, meski itu hal kecil. Biarkan mereka merasakan konsekuensi dari pilihan yang salah saat mereka masih di bawah perlindungan Anda. Itu adalah latihan perang bagi mereka sebelum masuk ke medan tempur yang sesungguhnya. Dan untuk Anda, yang mungkin merasa sebagai si anak penurut yang sedang kehilangan arah, sadarilah bahwa suara Anda tidak hilang, ia hanya terkubur. Mulailah berlatih membuat keputusan kecil yang murni keinginan Anda sendiri. Belajarlah untuk mengecewakan orang lain demi tidak mengkhianati diri sendiri. Menjadi dewasa yang tangguh bukan berarti tidak pernah salah jalan. Justru, ketangguhan itu lahir dari setiap kesalahan yang kita pilih sendiri dan setiap kegagalan yang kita tanggung sendiri. Jangan takut untuk melawan dalam arti yang positif. Melawan arus ekspektasi yang tidak sesuai dengan nurani. Karena pada akhirnya, lebih baik menjadi dewasa yang sedikit berantakan, tapi tahu siapa dirinya, daripada menjadi dewasa yang terlihat sempurna, namun jiwanya kosong tanpa tujuan. Jangan biarkan kepatuhan masa kecilmu menjadi penjara bagi masa depanmu.